presentasi pertama, ada 20 kelompok, ada 20 orang, 20 mahasiswa. Oke, 20 mahasiswa, Ibu. Oke, mungkin saya daripada ini saya pakai nomor punggung aja ya. 120 gitu ya. Halo, apa jenenge? Paham sih nggak maksud? Jadi saya namanya kan masih gimana cara cari cara ininya gimana ya saya ininya. Mulai dari ini campur mulai dari Elia, Dinda, Zuhrotus. Ini urut ini 1 sampai 20. Boten, Ibu. Enggak, makanya. Yang kelompok 1 ketuanya siapa CO-nya? Ada yang bantu ya kelompok 1? Amfisul itu kan sebenarnya dia itu berspektrum, spektrum luas kan, bisa aerob sama anaerob. Kok ada anu ya? Oke, ya udah kita mulai aja. Diawali doa dulu, Mbak. Salah satu. Ada yang ini memimpin doa, silakan. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sayyidina wa rasulullah. Amin. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa apa, merealisasikan ya presentasi untuk eh, kami bisa memberikan nilai ya nanti plus tugas. Baik, ini kelompok 1 ada 20 orang ya. Jadi kelompok 1 dengan kasus apa ini? Silakan di-share. Kelompok 1 siapa? Perwakilan yang mau presentasi siapa? Suara saya cukup didengar atau kurang jelas, Mbak? Terdengar, Ibu. Ibu, terdengar. Terdengar jelas, Ibu. Ya sudah, sekarang kelompok 1 dengan kasus apa? Silakan segera di-share yang presentasi siapa. Enggak, Ibu, sebentar. Ini mau persiapan buat di share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus terkait angina, diabetes mellitus, dan hipertensi.
untuk anggota kelompoknya sebagai berikut. Berikut untuk profil pasiennya. Untuk inisial pasien Nyonya MR dengan usia 61 tahun dengan keluhan utama nyeri pada dada. Untuk keluhan tambahannya, penderita datang dengan keluhan nyeri pada dada sejak 1 hari sebelum MRS hilang timbul. Nyeri seperti ditekan beban berat, keluar keringat dingin, penderita juga mengeluh sesak nafas bila berjalan jauh. Untuk pos KRS-nya 10 hari yang lalu karena penyakit jantung koroner. Beberapa hari terakhir pasien berjalan jauh. Untuk diagnosanya yaitu angina pectoris, stable angina. Riwayat penyakitnya diabetes mellitus tipe 2 sejak 15 tahun yang lalu dan hipertensi. Untuk riwayat pengobatannya yaitu kapropil 3 kali 2,5 mg untuk menurunkan tekanan darah pasien. Untuk kepatuhannya pasien patuh. Berdasarkan data klinik berikut, untuk tekanan darahnya, pasien memiliki riwayat penyakit jantung koroner dan angina pectoris yang dapat menyebabkan ketidakstabilan tekanan darah akibat beban kerja jantung yang meningkat. Pada tanggal 23, pasien mengalami hipertensi yaitu 137/105. Kemudian pasien mengalami sesak saat awal MRS, kemudian pasien juga mengalami mual pada tanggal 24, kemudian pasien juga mengalami pusing. Untuk batuk, pasien mengalami fluktuasi tekanan darah dan juga pasien memiliki riwayat penyakit jantung koroner yang dapat menyebabkan aliran darah yang tidak memadai ke otak sehingga menyebabkan pusing. Kemudian untuk kondisi umum, pasien mengalami kondisi umum yang lemah, namun membaik dari awal MRS sampai akhir. Untuk berdasarkan data laboratoriumnya, untuk data lab kolesterol totalnya yang melebihi batas normal menunjukkan bahwa pasien memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit kardiovaskular. Lalu kemudian untuk trigliseridanya yang tinggi dapat berkontribusi pada pembentukan plak di arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Kemudian untuk data lab natriumnya, pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit termasuk natrium. Kemudian untuk gula darah pasien, di sini nilai gula darah yang tinggi menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam pengelolaan diabetes untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Nilai gula darah tinggi yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang seperti kerusakan pada organ termasuk ginjal, mata, dan saraf. Berikut untuk profil pengobatan pasien mulai MRS. Kemudian pada problematik pasien hipertensi, pasien pada hari pertama pada saat masuk rumah sakit diberikan furosemid dengan dosis 40 mg untuk mengurangi cairan karena ditandai dengan pasien datang masuk rumah sakit dalam keadaan sesak. Kemudian pada hari kedua dosis diturunkan menjadi 20 mg karena dikarenakan sesak sudah berkurang sehingga dosis diturunkan. Itu sudah sesuai dengan PNPK 2019. Kemudian pasien diberikan ramipril dengan dosis 5 mg. Terapi sudah sesuai. Pada saat awal MRS, pemberian pengobatan terapi ramipril sebagai terapi lini utama golongan ACI yang memiliki mekanisme menghambat enzim konversi angiotensin.
yang mengurangi pembentukan angiotensin 2 dengan mengurangi kadar ACI menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Dan terapi ramipril ini sebagai pengganti obat captopril. Untuk planningnya yaitu monitoring efek samping obat dan monitoring tekanan darah pasien. Kemudian untuk angina diberikan ISDN sebagai vasodilator nitrat untuk terapi nyeri dadanya. Subjektifnya yaitu nyeri pada dada dengan kondisi umum lemah, objektifnya tekanan darah 90/60 mmHg, GDP-nya 180 mg per dl, GD2-PP-nya 340 mg mg per dl, GDS-nya 225 mg per dl, kolesterol totalnya 213 dan trigliseridanya 181 mg per dl. Terapi ini sudah sesuai, ISDN diberikan 10 mg 3 kali 1 secara per oral, mulai tanggal 23 bulan 3, pasien terdiagnosis angina pectoris dengan keluhan nyeri pada dada seperti ditekan beban berat dengan riwayat penyakit yang diderita oleh pasien adalah DM tipe 2 yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Selain itu, pasien mengalami hipertrigliseridemia dan adanya resistensi insulin. ISDN bekerja untuk melebarkan pembuluh darah, untuk meningkatkan aliran darah ke jantung dan mengurangi beban kerja jantung. Untuk lainnya, pemantauan resiko efek samping yang mungkin terjadi seperti hipotensi, shock kardiogenik, dan juga anemia. Yang kedua ada diberikan ASA sebagai antiplatelet untuk pencegahan trombosis arteri. Untuk subjektifnya, riwayat penyakit seperti DM dan HT pas KRS 10 hari yang lalu, yaitu jantung koroner, nyeri dada yang hilang timbul, serta sesak nafas saat beraktivitas. Untuk objektifnya, fluktuasi tekanan darah yang signifikan, kolesterol total mencapai 213 mg per dl, GDP-nya 180 mg per dl, GD2-PP-nya 348 mg per dl, dan GDS-nya 225 mg per dl. Terapi ini sudah sesuai, ASA diberikan 80 mg 1 kali 1 secara per oral pada tanggal 23 bulan 3 sampai 28 bulan 3. ASA bekerja menurunkan produksi tromboksin dan mencegah agregasi platelet. Namun pada tanggal 29 bulan 3, terapi ASA dihentikan dan diganti clopidogrel, kemungkinan untuk mengoptimalkan terapi antiplatelet serta mengurangi resiko efek samping. Untuk plannya, monitoring efek samping obat. Selanjutnya, pasien diberikan terapi clopidogrel secara per oral dengan dosis 75 mg. Ini antiplatelet untuk meningkatkan perlindungan antitrombolitik. Untuk subjektifnya, riwayat penyakit DM dan HT, pos KRS 10 hari yang lalu, jantung koroner, nyeri dada yang hilang timbul, sesak nafas saat beraktivitas. Untuk objektifnya, fluktuasi tekanan darah yang signifikan, kolesterol totalnya mencapai 213 mg per dl, GDP-nya 180 mg per dl, GD2-PP-nya 348 mg per dl, untuk GDS-nya 225 mg per dl. Terapi sesuai karena pasien baru diberikan clopidogrel dengan dosis 70 mg secara per oral pada tanggal 30 sampai tanggal 2 sebagai pengganti ASA ke clopidogrel dilakukan untuk mengurangi resiko pendarahan lambung dan meningkatkan efektivitas pencegahan trombosit pada pasien. Untuk plannya monitoring efek samping obat. Selanjutnya, pasien diberikan alprazolam secara per oral dengan dosis 0,5 mg untuk mengatasi kecemasan dan stres pasien. Subjektifnya pada tanggal 27 pasien mengeluhkan susah tidur. Pada tanggal 27 itu pasien diberikan alprazolam dikarenakan mengeluhkan susah tidur. Untuk monitoringnya, pemberian alprazolam dan dapat menyebabkan ketergantungan monitoring waktu istirahat pasien. Terapi untuk non-farmakologinya konsumsi diet, sehat, melakukan aktivitas fisik ringan. Selanjutnya yaitu untuk terapi diabetes mellitusnya. Pasien diberikan insulartat secara subkutan dengan frekuensi 1 kali 1 10 unit.
Insulatard digunakan sebagai untuk mengontrol gula darahnya. Untuk objektifnya, pasien pada tanggal 23 GDS-nya sebesar 55,2. Untuk G2PP-nya sebesar 348 mg per dl. Kemudian pada tanggal 24 GDS-nya naik kembali menjadi 180 mg per dl. Untuk GD2PP-nya sebesar 365 mg per dl. Kemudian pada tanggal 25 GDS pasien sebesar 181 mg per dl. Untuk G2PP-nya sebesar 418 mg per dl. Pasien dengan terapi insulin intermediate acting sudah sesuai indikasi, di mana pasien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 15 tahun yang lalu. Ketika MRS hingga tanggal 24, pasien mendapatkan terapi insulatard pada hari pertama. Dilihat dari data lab, GDS-nya turun drastis menjadi 55,2 mg per dl, dan GD2PP pasien di atas batas normal yaitu 348 mg per dl. Sehingga diberikan insulatard yang merupakan insulin intermediate acting yang dimana mengontrol kadar gula darah dalam jangka waktu yang panjang sekitar 8-12 jam. Hal ini diindikasikan untuk menstabilkan kadar gula darah dan mencegah lonjakan hiperglikemia maupun hipoglikemia pasien. Menurut tata laksana Perkeni tahun 2021, dosis awal pemberian insulin basal yaitu sebesar 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan. Pasien diberikan dengan dosis 10 unit pada kasus ini sesuai dengan indikasi dalam mengontrol gula darah pasien. Untuk monitoringnya yaitu disarankan untuk dilakukan pengecekan pada HbA1c-nya pasien, kemudian monitoring terkait efek samping insulatard dan altrapid, monitoring pengecekan GDP dan G2PP pada tanggal 26 dan 27 karena pasien baru mendapatkan terapi insulin altrapid dengan dosis 4 unit. Hal ini ditujukan untuk memastikan efektivitas dosis kombinasi insulin. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring terkait jumlah kalori dan rentang waktu diet pasien. Baik, untuk selanjutnya ini pasien diberikan penambahan dosis 0 sampai 12 unit karena dilihat pada tanggal 26 itu TTV-nya keadaan pasien lemah, kemudian pada tanggal 27 lemah dan pusing, kemudian pada tanggal 26 sampai 27 ini tidak dilakukan pengecekan. Nah, tetapi pada sebelumnya karena kadar gula darahnya tinggi sehingga dinaikkan dosisnya. Kemudian dilihat juga pada tanggal 28 untuk GD-nya masih tinggi, untuk GD saatnya 165 mg per desiliter pada pukul 5:15, kemudian dicek kembali pada pada jam 9:50 untuk GD saatnya juga masih tinggi yaitu 173. Oleh karena itu pasien diberikan penambahan dosis ini sesuai dengan keluhan dan juga data labnya untuk membantu meningkatkan asupan glukosa seluler di hati, jaringan adiposa, dan otot rangkainya. Penambahan ini sesuai pedoman bahwa apabila pasien tidak ada penurunan kadar selama 3-4 hari, maka dilakukan penambahan sebesar 2-4 unit menurut Perkeni yaitu petunjuk teknis insulin 2021. Next. Kemudian pada tanggal 29 ini juga tetap diberi penambahan dosis yaitu 0 sampai 14 UI karena dilihat TTV pasien, tanda-tanda vitalnya masih keadaannya lemah, serta ada keluhan pusing. Kemudian untuk data labnya juga GD puasanya masih tinggi, 245 mg per desiliter. Untuk GD 2 jam PP-nya 295, dan GD puasa pada tanggal 30, 192. Oleh karena itu, pasien ditambahkan 2 unit lagi untuk mengatasi lonjakan kadar glukosa darah menurut Perkeni. Selanjutnya, pasien ditambahkan 2 unit lagi, yaitu jadi 0 sampai 16 unit pada tanggal 31. Karena tidak dilakukan pengecekan, kemudian karena di tanggal sebelumnya masih GD-nya masih tinggi, oleh karena itu ditambahkan 2 unit lagi. Itu pemberian insulatard ini menurut Perkeni sudah sesuai untuk kebutuhan metabolik pasien agar mencapai kebutuhan basal. Jadi bisa diturunkan apabila nanti GD-nya mendekati normal atau sudah normal.
Selanjutnya ada kombinasi dengan Actrapid dengan dosis 4 unit 3 kali sehari. Di sini pada data pasien yaitu GD puasanya 181 mg per DL dan GD 2 jam PP-nya 418 mg per DL. Di mana pada tanggal tersebut pasien diberikan kombinasi terapi insulatard yang di mana itu intermediate acting dengan Actrapid atau short acting. Di mana kombinasi ini sudah tepat indikasi menurut Perkeni 2021. Karena pada tanggal 25 data lab next pasien GD 2 jam PP-nya yaitu 418 mg per DL sehingga dikombinasikan dengan insulin short acting atau kerja cepat yang digunakan untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan dan diberikan sesaat sebelum makan. Pada dosis awal Actrapid yang diberikan yaitu 4 unit di mana dosis yang diberikan kurang tepat menurut pedoman Perkeni 2021 insulin. Insulin kerja pendek atau kerja sangat cepat atau short acting dimulai dengan dosis awal 5-10 unit setiap kali pemberian. Pada tanggal 28 bulan 3, dosis Actrapidnya dinaikkan menjadi 8 kali 3 kali sehari. Karena pada tanggal 28 GDS pasien di angka 165 mg per DL, pada jam 5.15, kemudian di jam 9.50 GDS-nya naik di 173. Pada tanggal 29 bulan 3, GD puasa pasien di angka 245 mg per DL. Untuk GD 2PP-nya di angka 295 mg per DL. Pada tanggal 26 bulan 3, dosis insulin Actrapid dinaikkan dari 4 menjadi 8. Kenaikan dosis tersebut sudah tepat karena untuk insulin short acting dosis yang digunakan 5-10 unit per hari. Berdasarkan Perkeni 2021, pada tanggal 26 tidak dilakukan pengecekan terkait GD pasien. Pada tanggal 27, Actrapid diberikan dosis di 8 unit, tetapi pasien tidak melakukan pemeriksaan gula darah puasa atau GD2PP-nya. Pada tanggal 28, Actrapid dosisnya tetap di angka 8 unit, akan tetapi pada tanggal 28 tidak dilakukan pengecekan GDP dan GDS pasien. Next. GD pasien normal di angka kurang dari 200 mg per DL. Pada tanggal 29, Actrapid masih diberikan dalam dosis 8 unit. Hasil pengecekan GD2PP pasien menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pengecekan GD2PP terakhir pasien yang dilakukan pada tanggal 25, di mana tanggal 25 GD2PP pasien di angka 418 menjadi 295 pada tanggal 29. Kemudian pada tanggal 30, GDP pasien sudah turun menjadi 192 mg per DL, untuk GD2PP-nya sebesar 207 mg per DL. Untuk tanggal 31 sampai tanggal 2 tidak dilakukan pengecekan GDP dan juga G2PP pasien. Dilihat pada data lab bahwa pasien sudah menunjukkan data vital yang baik, dilihat dari penurunan kadar GDP dan GD2PP-nya. Namun kadar GDP dan G2PP-nya masih dikategorikan tinggi atau di atas batas normal sehingga sesuai dengan tata laksana Perkeni tahun 2021 bahwa dosis dilakukan peningkatan berdasarkan kurva glukosa darah harian pasien. Selanjutnya, pasien diberi Neurodex secara per oral 2x1 yang merupakan komplikasi dari DM yaitu neuropati perifer. Pada tanggal 28, itu pasien mengeluhkan kesemutan pada ekstremitas atas. Dita agak keras, Dita. Oh, iya Bu. Pada tanggal 28, pasien mengeluh kesemutan pada ekstremitas atas dan bawah kiri. Untuk kondisi umum pasien lemah. Pemberian Neurodex pada tanggal 29 ditunjukkan untuk mengatasi rasa kesemutan pada ekstremitas atas dan bawah kiri yang merupakan komplikasi dari diabetes mellitus yaitu neuropati perifer. Pemberian suplemen vitamin B sangat memperbaiki gejala neuropati
neuropati perifer dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan DM menurut Binson 2018. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan monitoring kondisi umum pasien dan rasa kesemutan pasien. Selanjutnya pemberian paracetamol secara oral 500 mg 3 kali 1 merupakan tindakan untuk mengatasi rasa nyeri pasien. Pada tanggal 27 dan tanggal 28 pasien mengeluh pusing karena susah tidur dan kondisi umum pasien lemah. Sehingga pemberian paracetamol untuk mengatasi pusing karena kurang tidur. Selain itu, pada tanggal 28 pasien merasa nyeri dan kesemutan karena komplikasi neuropati perifer. Terapi paracetamol diberikan untuk mengatasi hal tersebut. Untuk selanjutnya monitoring rasa pusing pasien dan monitoring rasa nyeri pasien. Kemudian untuk pengobatan ranitidin yang diberikan secara IV dengan dosis 50 mg 2 kali 1 untuk mengatasi mual pasien pada tanggal 24. Pemberian ranitidin pada pasien dengan dosis 50 mg 2 kali 1 secara IV sudah tepat untuk menurunkan sekresi lambung yang disebabkan oleh efek samping penggunaan insulin. Namun pada tanggal 30 ranitidin diganti dengan terapi omeprazol karena lebih cepat dalam mengatasi stres ulcer pada pasien. Kemudian untuk lainnya memonitoring efek samping obat. Kemudian untuk omeprazolnya diberikan secara oral dengan dosis 20 mg 2 kali 1 untuk mengatasi stres ulcer dan rebleeding karena penggunaan ASA. Pemberian omeprazol ini sudah tepat untuk yang lebih efektif untuk menurunkan produksi asam lambung dan mencegah terjadinya rebleeding akibat penggunaan ASA. Untuk lainnya memonitoring efek samping obat. Untuk DRP di sini underdose, yaitu dosis atrapid. Dosis yang diberikan kurang tepat menurut pedoman Perkeni 2021. Insulin kerja pendek atau kerja sangat pendek. Dimulai dengan dosis awal 5-10 unit setiap kali pemberian. Dosis awal bisa diberikan 5 unit pada awal terapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Baik, tadi yang pertama tadi siapa ya yang presentasi? Saya Ibu Namanya? Salitsa. Yang pertama tadi, pembukaan tadi loh. Yang mulai dari Nggih, Ibu. Salisa 2 kali Yang dulu. membuka presentasi Salisa. nggih, Ibu. Terus yang berikutnya siapa? Salasani, Ibu. Siapa? Salasani. Salasani. Kemudian siapa lagi? Saya Ibu Agustina Sekar. Oh, aku sudah Soekarno berarti sudah. Oke ya. Jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mau ke nomor apa namanya? Yang belum ini baru saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya. 10 mahasiswa yang sudah ngomong. Yang belum ngomong silakan saya apa? Jadi kasus ini merupakan pasien yang seperti apa? Siapa yang bisa ini menjawab? Jadi berikut yang belum ini, yang belum presentasi supaya saya bisa memberikan nilai 20, baru 10. Anita, silakan. Anita. Anita masuk kelompok ini enggak? Ke-20 ini. Anita Rohmania.
Nggak masuk. Nggak masuk ke 20 ini, Masuk, Ibu. Masuk, Ibu. masuk ke kelompok 1 ya. Iya, Ibu, masuk. Masuk. Coba dari kasus ini itu kasus tentang apa? Yang dipresentasikan temanmu ini loh kasus tentang apa? Izin menjawab, Ibu, tentang DM, anggina, sama HT, hipertensi. Jadi pasien ini ada DM, terus ada Ada hipertensi sama anggina. Heeh. Jadi anginanya tadi karena apa sih angina itu? Anginanya itu kira-kira disebabkan oleh apa? Jawab itu karena kurangnya aliran darah yang menuju ke jantung. Aliran darah sehingga belum selesai jawabmu. Sehingga menyebabkan nyeri pada dada. Ya masuk aliran darah terus menyebabkan nyeri itu kan kurang kurang pada poinnya yang menyebabkan nyeri itu apa? Apa Anita? Yang menyebabkan nyeri itu apa? Terdapat plak di pembuluh darah jantung, Ibu. Terus nyeri. Nyeri itu manifest dari apa sih? Manifest dari proses apa gitu. Gimana saya harus membeli nilai. Nyerinya itu kenapa? Salma, Ya, Bu. kenapa Mbak nyerinya? Eh, ya. Nyerinya karena adanya hipertensi, Bu. Nyerinya karena ada hipertensi, masa sih? Jadi mekanisme nyeri itu kan sangat mekanistik ya, artinya itu ada mekanismenya gitu loh. Adanya nyeri itu ada mekanismenya. Itu yang harus tahu. Gitu. Sajidah, Sajidah Najwa, Iya, Ibu. kenapa nyerinya? Nyerinya disebabkan oleh penurunan suplai oksigen ke jantung, lalu adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner akibat aterosklerosis atau penumpukan plak lemak sehingga menyebabkan angina pektoris atau nyeri dada itu. Kalau apa namanya kurang suplai oksigen itu apa sih peran oksigen itu?
peran oksigen pada sel? Kan itu yang nyeri itu kan ada pada sel jantung, sel di jantung. Iya kan? Nyeri dada itu, sampai menjalar itu. Artinya peran oksigen itu apa pada apa peran oksigen pada metabolisme sel itu mestinya yang harus asalnya nyeri itu ya. Ada yang menyambung? Salsa. Iya, Ibu. Mm-mm. Kenapa kok merasakan nyeri itu? Kematian sel. Yuk kematian selnya kenapa kok jadi nyeri ya? Nah ini penyebab nyeri itu pun harus tahu. Ada yang tahu coba dari kelompok 1? Ya, jadi oksigen itu apa sih peran oksigen pada sel itu? Ya, untuk metabolisme sel itu untuk bikin energi ya ATP itu kan butuh oksigen. Iya, kalau tadi itu oksigennya terhambat, tersumbat, nyampe nggak ke sel kalau tersumbat atau terhambat? Kalau suplainya berkurang, kan akhirnya oksigennya kan menurun, ya. Jadi metabolismenya itu jadi anaerob ya, kurang oksigen. Itu yang hasil metabolismenya itu jadi beda ya. Jadi akan menghasilkan banyak mediator-mediator inflamasi ya. Apa termasuk hasilnya itu kalau salisilat ya. Itu kan menyebabkan nyeri. Kemudian mediator-mediator lain seperti glutamat, interleukin ya. Itu yang menyebabkan kematian sel. Ya itu. Nyeri itu yang menyebabkan kematian sel. Sampai nyeri dada berapa jam nyerinya? Tadi yang presentasi awal siapa? Berapa jam yang lain nyerinya tadi? Coba kasusnya masing-masing punya kasus enggak? Punya kan? Masing-masing kan menghadapi ini, punya kasus ini. Dari ke satu kelompok ini kan semuanya punya kasus ini. Dia menghadap, nyemak kasus ini. Tadi nyerinya itu berapa jam onsetnya setelah di UGD tadi itu. Coba anunya PPT-nya di depan. Tuh, jangan dirubah kan. Nah, coba dilihat ini. Berapa nyerinya? 1 hari sebelum masuk rumah sakit itu. Iya, itu yang
itu nyeri dialami sudah 1 hari ya sudah. Nah, itu akan menyebabkan itu nyeri itu merupakan tanda terjadi kematian sel jantung, sel otot jantung, ya itu sudah mulai terjadi kematian sel otot jantung karena kurang oksigen, gitu loh ya, keluar dingin ya. Nah, kemudian sesak nafasnya kena apa? Sesak napasnya karena pasien jika berjalan jauh, Ibu. Loh, apa namanya? Artinya secara klinis ya. Ya, secara klinis itu sesak itu disebabkan apa? Sesaknya disebabkan dari penyempitan pembuluh darah koroner, Ibu, yang kurangnya suplai oksigen ke jantung. Ya, itu penyebabnya. Ya. Jadi dia berjalan ini ya karena sesak ya. Kemudian terjadinya kematian sel dan suatu otot jantung itu juga sudah memberikan dampak sesak ya. Sesak itu akhirnya kesulitan kesulitan pompa jantung itu bisa di manifestasikan terjadi sesak ya. Jadi terjadi apa namanya dampak pada apa namanya beratnya jantung, fungsi jantung yang mulai berkurang gitu ya. Ada terapi diuretik enggak? Ada, Ibu. Coba dilihat ininya, apa namanya, pola terapinya. Nah, ini ada ya, artinya sesak itu diakibatkan oleh apa? Jadi kalau sudah ada fungsi pompa menurun ya, itu pasti terjadi peningkatan pengisian pada jantung ya. Jadi tekanan pengisiannya itu meningkat ya, sehingga terjadi apa ini peningkatan tekanan kapiler paru-paru ya, sehingga terjadi di paru-paru terdapat cairan ya, itu yang menyebabkan sesak ya. Sehingga diberikan furosemid ini ya, jadi untuk mengurangi sesaknya gitu. Oke, jadi selain apa sesak ya, kemudian keluar nyeri,
Diatasi dengan apa nyerinya? Yang belum siapa ya? Vina. Oke, Izin Ibu. menjawab Ibu, diberikan terapi ISDN. Diberikan terapi ISDN. Jadi apa sih peran ISDN itu? Anti nyeri gitu kah? Gimana, Vina? Kok nyerinya bisa hilang? Kenapa, Vina? Karena ISDN itu bekerja untuk melebarkan pembuluh darah, untuk meningkatkan aliran darah ke jantung, sehingga mengurangi beban kerja jantung, sehingga nyerinya itu berkurang, Ibu. Seperti itu. Itu tak, masa saya sudah agak benar, tapi coba sih. Kalau diberikan sebagai ISDN sebagai vasodilator, oke. Tapi terus mosok menyebabkan nyerinya hilang gitu aja sih coba. Yang lebih ini tuh, tadi kan sudah disinggung di awal. Yang menyebabkan nyeri itu apa gitu. Gimana, Vina? Kok bisa sih ISDN ini bisa menghilangkan nyeri? Loh tadi sudah gitu loh di awal tadi. Karena mungkin meningkatkan suplai oksigen ke dalam otot jantung Ibu yang mengalami kekurangan oksigen, sehingga nyerinya itu dapat berkurang. Iya kan poinnya itu pada oksigen ya. Tadi kan tanpa oksigen itu kan hasil pembentukan ATP itu kan menghasilkan metabolit yang menyebabkan nyeri ya. Jadi dengan diberikan ISDN vasodilatasi, udah suplai oksigennya kan terpenuhi ya sehingga nyerinya hilang ya itu loh ya. Tuh seperti itu. Kalau asa, apa peran asa itu? Yang belum siapa ya? Yang belum menjawab? Yang belum muncul sama sekali. Apa peran asa? Sebagai antiplatelet, Ibu. Mana siapa? Vina. Antami. Antami sebagai antiplatelet. Terus iya, oke, memang antiplatelet. Tapi dia itu kenapa? Mengatasi yang mana gitu? Ini Bu untuk mencegah untuk takutnya karena penyempitan gitu. Setelah dikasih ISDN itu, maka itu untuk mempercepat aliran darahnya itu menggunakan antiplatelet membantu. Antiplatelet itu apa sih, Mbak? Bekerjanya seperti apa? Antiplatelet itu bekerjanya itu dia itu untuk sebagai pengencer darah Ibu. Oh lah Pak, ini pengencer darah lah ini kan. Wong awam Mbak, awakmu farmasis loh. Nek wong awam begitu, ini pengencer darah Bu nih. Nah, ini loh. Tapi awakmu kan harus dengan mekanisme ilmiah. Apa peran asa itu? Itu Izin harus menjawab Ibu, siapa? saya Ibu Novia. Novia. Silakan Novia. Jadi untuk mekanisme asa sendiri itu menghambat enzim siklooksidgenase yang berperan dalam pembentukan tromboksan A2. Untuk tromboksan sendiri itu berfungsinya untuk mengaktifkan dan mengagregasi trombosit. Terus untuk dengan mencegah agregasi trombosit tadi, asa mengurangi resiko pembentukan trombos atau gumpalan darah yang dapat
menyumbat pembuluh darah jantung begitu, Bu. Jadi untuk membantu mencegah serangan jantung. Kenapa terjadi agregasi platelet, Mbak? Kenapa Nuvia sekalian? Kenapa terjadi agregasi platelet? Izin menjawab, Ibu. Vina. Agregasi platelet dapat disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah, aduh. Enggak lah, Vina. Pecahnya pembuluh darah lah, perdarahan lah. Pecahnya apa? Aterosklerosis, Ibu. Plak aterosklerosis. Siapa namamu? Rido Prastio, Ibu. Siapa? Rido Prastio. Rido. Gimana Rido? Kenapa? Agregasi platelet? Terjadinya agregasi platelet karena disebabkan oleh pecahnya plak aterosklerosis, Ibu. Ya, bukan pecahnya pembuluh darah. Pecahnya plak, ya. Itu. Ya. Sehingga diberikan ASA sebagai antiplatelet, ya. Ya. Kalau plateletnya, agregasi platelet tidak diatasi, nah itu, ya ini kan akan hilang. Makanya kalau menerangkan pada awam, orang awam itu pengencer darah, artinya darahnya itu jadi lancar kembali gitu. Kalau kita farmasi ya jangan pengencer darah, harus melalui secara ilmiah. Saya tak ambil minum ya. Oke gitu ya. Ada antikoagulan? Nggak ada enggak antikoagulan di sini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya. Karena apa? Setelah terjadi agregasi platelet itu akan diikuti oleh koagulasi. Ini angina stabil atau unstable angina? Angina stabil, Ibu. Lebih berat mana stabil dengan unstable? Ini yang belum muncul satu loh, satu mahasiswa. Siapa yang belum? Sudah semua? Dari kelompok satu sudah action semua. Siapa yang belum action? Sudah semua. Ini saya nanti memberikan nilainya supaya ini. Sudah ya, kelompok satu sudah tampil semua ya. Sampun Ibu. Udah ya. Cowoknya cuma Rido. Safira sudah Safira. Ampun Ibu, untuk Ridho itu bukan masuk ke kelompok satu Ibu, tadi cuma membantu menjawab saja. Oh gitu. Iya. Kelompok satu yang belum action siapa? Kan 20.
Oke lah. Nanti. Jadi kan ini kasus PJK ya. Jadi PJK yang jadi stabil ini juga termasuk ini karena ada nyeri. Ya, ya ini masuk yang unstable ya. Ada unstable. Kira-kira nggak ada data ininya ya. Jadi unstable itu bisa berubah menjadi non-STEMI, ya bisa berubah menjadi STEMI ya akhirnya kalau tidak segera diatasi ya. Jadi ini Ramipril. Ramipril ini perannya apa? Dita? Ramipril untuk apa ini? Loh, ini enggak ini setiap terapi kan ono perannya, Mbak. Silakan ayo. Untuk Ramipril itu lini pertama hipertensi. Tensinya berapa tadi? Tinggi ya? Coba data kliniknya. Satu 37. Ya, diberikan Ramipril terus ya, tapi pada hari ya, saya dikatakan berangsur turun. Pada hari ke-28, coba pada hari ke-1, 2, 3. Pola terapi. Nah, dosisnya mulai dari awal tetap ya diberikan sekali ya. Clopidogrel kenapa ini pada hari diganti Clopi? Ini namanya switch ya, jadi pergantian ya, jadi bukan kombinasi, ini pergantian. Tadi yang Clopidogrel siapa tadi yang resonans Clopi tadi? Apa alasan diganti Clopi? Untuk mengurangi resiko pendarahan lambung. Pasien merasakan ini ya tadi apa? Nyeri lambung. Ya, pasien ada nyeri lambung enggak di sini? Pasien ada keluhan? Pasien keluhannya ada mual. Ya, jadi ini penggantian Clopi ini. Jadi karena juga ada keluhan ya, karena ada di awal sudah apa namanya, sudah dikompensasi ya, artinya terapi itu dengan ranitidin ya. Nah, kemudian mungkin keluhan juga belum ini, kemudian diganti ke omeprazol. Artinya apa? Penggunaan ASA ini bisa menyebabkan gangguan pada lambung sehingga diganti dengan Clopi gitu ya. Jadi mengassess daripada pola terapi itu harus ada
benang merahnya gitu loh ya. Ya. Jadi ada gangguan atau tidak tahan pada penggunaan asa. Oke ya, kita ini sudah. Kemudian pasien PJK ini itu juga mempunyai kendala DM, ya artinya juga mempunyai komorbid DM, ya penyakit lain DM yang menyebabkan DM pada hipertensi, ya. Artinya hipertensi pada pasien DM itu sudah sesuai ya penggunaan ACE atau ARB. Kemudian untuk DM-nya sendiri, kira-kira ini DM yang tingkatnya seperti apa? Ringan, sedang, berat. Dilihat dari apanya kita bisa mengatakan ini berat, ini sedang, ini ringan. Dilihat dari apanya? Loh, itu aja kok suwe jawabin. Kadar gula darah, Ibu. Kadar gula darah yang mana? Untuk nilai GDS, GD-nya tinggi, Bu. Boleh di switch untuk ininya, data lab-nya. Data lab. Untuk ini, Bu, untuk hari pertama itu GD 2 jam PP-nya itu tinggi 348 sehingga diberikan insulin prandial Apa insulin? Prandialnya apa tadi jenisnya? Nah, diberikan apa? Lantus apa mau? Kok lantus? Lantus kan basal. kan Actrapid. Actrapid ya. Iya, Ibu, diberikan Actrapid. Short apa cepat? Itu jenis short acting apa rapid acting? Izin menjawab short acting, Ibu. Acting. Diberikan pada hari pertama berapa dosisnya? Kenapa sudah diberikan kok pada hari ketiga kok terjadi pelonjakan ini? Mohon maaf Ibu izin menjawab karena tidak sesuai dengan pedoman. Kalau sesuai pedoman itu kan diberikan 5 unit. Nah, untuk Actrapidnya sendiri itu diberikan 4 unit, jadi underdose Ibu. Jadi kemungkinan pasien tidak ada perbaikan karena dosisnya underdose. Seperti itu. Pedomannya harusnya 5 unit. Sehingga pada hari keberapa diganti coba pola terapinya? Insulatan Actrapid ya. Mana di sini dosisnya? 4 ya. Ya, untuk dosis yang hari pertama itu diberikan 4 unit. Kemudian untuk setelah 3 hari tidak ada perbaikan, maka oleh dokter sesuai dengan pedoman apabila 3 sampai 4 hari tidak ada perbaikan dari keluhan dan juga GD-nya tidak turun, maka ditambahkan dosis. Jadi untuk Actrapidnya menjadi 8 unit. Terus kenapa kok justru ditingkatkan lagi? Apa terjadi penurunan? Ya, masih ini belum tercapai ya, walaupun sudah ditingkatkan. Artinya penurunan itu masih perlu turun lagi gitu ya.
Coba ke data lab. Nah, jadi di sini 400 ya diganti dosisnya, tapi juga masih juga perlu diturunkan lagi ini ya, sehingga dosisnya diubah ya, jadi ditingkatkan sedikit ya, ditingkatkan jadi 10. Ya apa alasan ditingkatkan jadi 10? Mohon maaf Ibu, ditingkatkannya itu untuk insulatatnya itu sebanyak 2 unit, tapi untuk aktrapitnya itu ditingkatkan sebanyak 4 unit. Jadi yang semula awal dosisnya diberikan 4 unit menjadi 8 unit, jadi ditingkatkan 4 unit. Coba insulin basalnya. Insulatat ini isinya apa, Mbak? Kombinasi atau tunggal? Insulatat jenis biasanya kan ada lantus ya. Kalau yang apa namanya? Untuk basal ya, untuk insulin basal itu kan lantus terus apa? Apa ya lainnya itu? Apa Mbak lainnya selain lantus? Insulatat ini sebagai apa? Insulin basal kan? Isinya apa ini? Hah? Isinya apa? Ya harus tahu, nggak harus insulatat ini yo. Setiap obat itu harus dilihat anunya, tunggal, mix atau tunggal ya. Jadi coba jenis insulin basal yang lain apa selain lantus? Detemir, Ibu. Apa? Detemir. Iya, levemir. Levemering. Levemir ya lantus, levemir itu yang biasa digunakan untuk ini. Tapi ada yang levemir itu kan tunggal, apa namanya lantus juga. Tapi juga ada yang mix. Ada yang mix antara basal dan prandial. Nah itu insulatat itu kombinasi apa dengan apa? Dengan intermediate atau dengan Intermediate, Ibu. Isinya NPH. NPH. Nah itu ya harus di ini. Jadi apakah sudah sesuai Mbak atau artinya penggunaan basalnya itu sudah apa namanya bisa mengontrol GDS-nya, gula darah puasanya, GDP. GDP-nya coba kita tengok. 180 loh, belum ini. GDP-nya artinya kan dari awal 180 justru menjadi 192 pada hari ke sekian ya, pada hari ke-6 ini. Ya. Artinya apa? Dikomentarin enggak? Sudah sesuai dengan apa namanya guideline dengan kadar gula puasa.
Ini ada DRP lah mestinya ya. Lalu ada ini. Jadi kalau targetnya itu belum tercapai gula darah puasanya, ini menjadi penting karena gula darah puasa itu. Kalau puasanya tinggi, apalagi perandialnya gitu. Nah ini mesti yang harus dibahas ini ya. Jadi ada apakah lebih usul ke yang nggak mix ya atau yang ini yang jadi targetnya sudah tercapai belum? Belum ya untuk DM-nya ini. Jadi untuk penurunan kadar gula puasa dan perandialnya masih belum tercapai harusnya sampai di bawah 100 ya yang puasa ini. Ya, itu sih untuk terapi ini yang perlu ini. Karena kalau ini tetap tinggi, nah itu ya akan risiko kardiovaskulernya juga akan apa namanya juga meningkat gitu ya. Jadi akan menyebabkan komplikasi pada kardiovaskular itu kan semakin ini. Karena sama-sama apa, Mbak? Yang dirusak apa? Sama-sama apa? Jadi hipertensi yang dirusak apa? Terus diabetes ini kadar gula darah yang tinggi yang dirusak apa? Ini pembuluh darah kan. Kalau A1C itu apa? Mencerminkan apa kadar A1C itu? Gula darah dalam 3 bulan terakhir, Ibu. Artinya kadar gula kenapa A1C itu menjadi apa namanya menjadi sign apa menjadi petanda ya menjadi petanda yang penting ya yang cukup lama karena dia itu keberadaannya itu tinggi enggak sampai 3 bulan kan 3 bulan terakhir itu. Nah itu menjadikan petanda kalau kadar gula darahnya itu sebetulnya itu tinggi ya walaupun GDS-nya GDP-nya itu apa namanya 200 atau berapa tapi kalau A1C-nya itu tinggi yaitu bisa merusak ya yang dirusak ini soalnya akan berkembang atau pada ginjal pada bisa stroke bisa mata ya itu akibatnya seperti itu kalau gula darahnya tidak segera terkontrol ya nanti terapi untuk koronernya juga akan sulit gitu ya kalau tidak sama-sama terkendali gitu ya jadi kalau tidak terkendali kalau gula darahnya tidak terkendali makanya menjadi apa namanya lab penting ya untuk kadar gula darah ini ada. Oke jadi pasien ini PJK dan DM yang severe artinya DM yang cukup berat ya kemudian yang lain-lain itu tadi terapinya pola terapinya
Nah, ini pola terapinya kan untuk nyeri, ya akibat PJK tadi itu, ya, ada sesak, nyeri, sesak, kemudian juga pasien ini di penyakit lain DM, ya, nggak tahu dulu yang mana DM-nya atau hipertensinya, nah ini yang nggak dilacak sudah berapa tahun dia DM, nah itu, ya. Yang lain paracetamol, alprazolam ini kan untuk ini Neurodex ini juga sudah menjadikan petanda akan sudah mengarah pada gangguan pada ya saraf perifer, ya, jadi kerusakannya itu juga. Paracetamol itu kan apa namanya simptomatis aja, ya, alprazolam apa itu, ya. Jadi jelas ya sudah, ya, untuk kelompok 1 ini paham semua, ya. Ya, insya Allah paham Ibu. Ya, jadi kalau sudah di profesi itu setiap obat itu ada mekanismenya, setiap kejadian itu ada mekanismenya, yaitu itu yang harus menjadi kompetensi gitu, ya. Jadi semua terapi yang ada dan patofisiologi yang ada itu ada mekanismenya, ya. Terapi juga begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian evaluasi artinya apa namanya, pasien itu setelah diobati itu kan harapannya kan sembuh. Terus apa parameter sembuh itu, ya, parameter sembuh, ya, data klinik, data lab, ya. Jadi data kliniknya tadi, data labnya masih seperti itu, ya. Data klinik yang lain coba kita lihat. Batuk, sesak hilang, sesak sudah mual, nyeri, ya, nyeri sudah hilang, ya. Kemudian tekanan darah, ya, sudah terkontrol, ya. Jadi yang belum terkontrol apa? Kadar gula darah, ya, ini akan juga mempengaruhi apa, lama terapi, ya, juga akan jadi terapi itu ada yang misalkan hipertensi aja dengan hipertensi dengan DM akan beda, ya. Jadi kesulitan untuk mencapai ini itu pasti beda gitu, ya. Mencapai kesembuhan itu beda. Oke, ya, saya kira ini masih ada 2 ini, 2 presentasi, ya, harapan saya jam 10 selesai. Ini jam 7 sampai jam 8, setengah 7, ya, tadi sampai jam 8, bisa 1 jam mungkin. Baik, yang kelompok 1 bisa diakhiri, ya, bisa dilanjut dengan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Jadi kita akan membahas tentang IMA dan hipertensi, di mana IMA adalah salah satu kondisi nekrosis jantung yang diakibatkan oleh ketidakadekuatan pasokan darah karena adanya sumbatan secara tiba-tiba pada arteri koroner, biasanya disebabkan oleh aterosklerosis. Next.
Untuk penyebabnya ada dua faktor. Yang pertama dapat diubah seperti gaya hidup yang dapat mempengaruhi untuk hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, dan dislipidemia. Kemudian yang tidak dapat dirubah seperti usia, jenis kelamin, dan ada riwayat dari keluarga. Next. Untuk klasifikasi dari IMA ada yang STEMI, yaitu yang terdapat elevasi segmen ST yang karena ada oklusi total pada arteri, kemudian NSTEMI karena ada oklusi parsial, kemudian ada angina pectoris yang dibagi menjadi dua, yaitu stabil dan tidak stabil. Untuk yang stabil biasanya dipicu oleh aktivitas fisik dan hilang dengan istirahat atau pemberian obat golongan nitrat. Yang tidak stabil ini datang secara tiba-tiba dan tidak terduga yang dapat berkembang menjadi serangan jantung. Next. Untuk manifestasi klinis IMA yang paling khas adalah nyeri pada dada dengan karakteristik seperti ditusuk-tusuk atau seperti tertindih benda berat atau tertekan. Kemudian nyeri yang dirasakan dapat menjalar pada lengan kiri, ke bahu, leher, dan rahang. Tidak jarang juga nyeri yang dirasakan sampai menembus punggung. Selain merasakan nyeri, ada keluhan lain seperti sesak napas, jantung berdebar-debar, mual, kadang juga disertai muntah, pusing, dan berkeringat dingin. Next. Kemudian di sini ada hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Penderita hipertensi merupakan pasien dengan risiko tertinggi terjadinya penyakit stroke dan penyakit kardiovaskular. Next. Kemudian untuk etiologinya ada hipertensi primer, merupakan hipertensi primer mampu dikatakan penyakit multifaktorial yang dipengaruhi oleh faktor yang dimana akan diperparah oleh adanya diabetes, obesitas, stres, dan kebiasaan pola hidup buruk lainnya. Kemudian hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit gagal ginjal, penyakit endokrin, dan penyebab lainnya. Kemudian untuk klasifikasi hipertensi menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa tahun 2021 dapat dilihat sebagai pada tabel berikut. Untuk manifestasi klinis dari hipertensi sendiri, hipertensi sering disebut sebagai silent killer dengan manifestasi klinis yang muncul antara lain sakit kepala, pusing, jantung berdebar, nyeri dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Lalu untuk patofisiologi dari hipertensi, dari tekanan dan volume yang berlebihan ini menyebabkan peningkatan beban dan dinding stres di ventrikular naik, lalu menyebabkan stres. Lalu ekstraseluler atau intraseluler signal ini mengubah metaloproteinase mengakibatkan penebalan pada otot jantung di ventrikel kiri, lalu menyebabkan kerusakan miosit dan fibrosis, dan mengaruhi peningkatan aliran darah melalui arteri koroner yang terganggu, menyebabkan permasalahan pada jantung. Akibat dari tekanan darah ada aritmia, heart failure, dan coronary artery disease. Untuk epidemiologinya, pada tahun 2020 diperkirakan 37% di seluruh dunia, kematian 37% di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung iskemik merupakan penyebab kematian pada penyakit kardiovaskular terbanyak, mencapai 38% pada wanita dan 44% pada pria. Data dari One HCS Registry Multicenter melaporkan
Angka mortalitas pasien SKA mencapai 8,9%, di mana mortalitas pada SKA EST lebih tinggi dari SKA NST. Next. Untuk tata laksana IMA, yang pertama ada antikoagulan. Ketika angiografinya kurang dari 24 jam dapat diberikan UFH dan enoxaparin. Ketika angiografi lebih dari 24 jam diberikan fondaparinux. Kemudian untuk treatment antiplatelet rutinnya ada aspirin dan penghambat reseptor ADP. Untuk pilihan penghambat reseptor ADP ada prasugrel, ticagrelor, clopidogrel. Untuk strategi DAPT standar untuk 12 bulan pertama setelah SKA ada aspirin plus penghambat reseptor ADP, sedangkan yang 12 bulan setelah SKA ada aspirin. Next. Untuk tata laksana IMA dengan HT, terapi awalnya diberikan beta blocker, kemudian bila terdapat kontraindikasi